tadi kita lanjutkan saja. Jadi kenapa genetik dengan diet itu berhubungan? Ini slide kedua, Bu Nita. Jadi kita bisa melihat banyak orang, misalnya orang DM itu sudah diet mati-matian, ternyata juga gula darahnya sulit terkendali. Atau sebaliknya ada orang yang banyak makan tapi dia tidak gemuk dan lain. Itu adalah peran dari tadi variasi genetik ya. Tadi udah disebutkan juga oleh Pak Indra Wibowo. Jadi yang di slide ketiga ya, nutritional genomic atau nutrigenomic ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara nutrien dan gen dan efek dari interaksi tersebut ya. Mungkin cepat saja Bu Nita, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya bahwa kita bisa melihat antara interaksi diet dengan gen di situ banyak sekali. Jadi intinya bahwa bioaktif komponen atau makanan itu banyak sekali mempengaruhi, baik itu di tingkat DNA, RNA, bahkan ada perubahan terhadap metabolisme karsinogen, sickle cell, dan ada juga kaitannya dengan hormonal regulation, juga ada kaitannya dengan differentiation dan apoptosis. Apoptosis ini adalah suatu protein yang mengatur masa hidup dari sel tubuh kita. Lanjut, Bu Nita. Nah, ya slide berikutnya. Ya, jadi regulasi diet ini, ya nutritional genomic ini kita bisa melihat bahwa food component itu berpengaruh mulai dari di tingkat DNA, bisa juga di tingkat RNA, protein, bahkan di tingkat metabolit atau metabolimik di situ. Dan dampaknya adalah healthy effect. Jadi bisa juga orang itu sehat atau sebaliknya menjadi sakit. Ya. Nah, nutritional genomic atau makanan, food component atau komponen makanan yang kita konsumsi itu dari diet ini bisa tadi berpengaruh terhadap healthy effect. Jadi bisa menyebabkan orang itu sakit atau sebaliknya menjadi sehat. Lanjut, Bu Nita. Lanjut, ya. Ya, ini adalah gambaran tadi yang saya jelaskan. Nah, ya, jadi di slide selanjutnya bahwa gen itu ada interaksi terhadap zat gizi. Ya, nanti mungkin di belakang akan saya sampaikan ada beberapa hasil pemeriksaan nutrigenomik dan bagaimana rekomendasi dari kita sebagai dietitian. Lanjut, Bu Nita. Ya, nutrigenomik dengan nutrigenetik sendiri seperti satu keping koin uang, jadi bolak-balik di situ. Tadi udah dijelaskan oleh Dr. Indra di situ bagaimana respon tubuh terhadap zat gizi atau sebaliknya bagaimana zat gizi itu bisa berpengaruh terhadap DNA tubuh kita, gen tubuh kita, RNA atau sampai di tingkat metabolisme. Dan ini semua endingnya adalah personalized diet atau personalized nutrition, di mana seseorang kadang membutuhkan zat gizi yang berbeda, seseorang itu membutuhkan marginal component yang berbeda untuk kesehatannya. Lanjut. Slide ya, ini tadi udah disampaikan oleh Dr. Indra, mungkin lewat saja Bu Nita. Nah, ini ada contoh saja, ada beberapa diet yang berkaitan yang berpengaruh terhadap metilasi di tingkat DNA. Itu salah satunya adalah asam folat ya. Asam folat ini atau biasa dikenal dengan MTHFR ini yang sangat berpengaruh terhadap proses metilasi DNA dalam tubuh kita. Ini jadi kalau seseorang itu kekurangan asam folat atau B12, dia ada kontribusi terhadap metilasi di tingkat DNA. Lanjut, Bu Nita. Ini juga mungkin lanjut saja. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh. Nah,
Ini ada beberapa yang tadi polimorfisme terkait dengan interaksi gen, contoh dengan metabolic syndrome. Di situ ada banyak kaitannya, mungkin gen lokusnya. Contoh adalah acetyl-CoA karboksilase beta ya, atau ACCE2 di situ. Dietary faktornya adalah omega 6 atau PUFA ya. Ada juga apolipoprotein A1 atau ApoA1. Ini dietary faktornya adalah MUFA, dan ada apolipoprotein B di mana itu juga dietary faktornya MUFA juga. Dan ini ada suatu penelitian di situ yang membuktikan bahwa ada interaksi antara omega 6 dengan gen, ada juga interaksi antara ApoA1 dengan metabolisme sindrom atau MET syndrome di situ. Dan sama juga ada interaksi antara apolipoprotein B dengan MET syndrome. Kalau dari hasil-hasil penelitian ini berarti kita untuk pasien-pasien dengan metabolisme sindrom, kita mungkin kalau memang dia punya gen lokus tertentu, maka terapi diet yang kita berikan juga akan menyesuaikan di situ. Jadi misalnya contoh tadi kaitannya dengan MUFA di situ, bahwa metabolic syndrome risk itu exacerbate among the habitual high fat consumption di situ. Jadi kita sebaiknya mengkonsumsi lemak itu juga dikondisikan atau dikendalikan dengan tadi kondisi tubuh kita ya. Di situ bahwa ternyata penambahan high MUFA fat asam rantai ganda atau mungkin asam lemak rantai tunggal, bahwa itu aman untuk kesehatan. Ternyata ada beberapa bukti penelitian terkait dengan genetik orang tersebut, justru itu membuat hasil pemeriksaan di situ ada beberapa contoh ya. Ada mulai pemeriksaan insulin resisten, ada pemeriksaan fungsi jantung, ada juga kaitan dengan peran lemak ya, ApoE, ada juga pemeriksaan terkait dengan diet PUFA dan lain-lain ya. Mungkin slide-nya tidak bisa tayang, saya lanjutkan aja kaitannya dengan pemeriksaan insulin resisten. Jadi ada beberapa gen analysis terkait dengan insulin resisten. Salah satunya adalah tadi vitamin D reseptor di situ. Jadi ternyata ada beberapa penelitian menyatakan bahwa konsumsi vitamin D kita itu juga berkaitan dengan kejadian insulin resistensi di situ. Kita lihat di gen analyze vitamin D reseptor di situ ya. Ada juga ternyata yang berkaitan dengan insulin resisten selain vitamin D reseptor atau VDR, ada juga interleukin 6, ada tumor necrosis, ada juga ACE ya. Ini kalau ACE mungkin regulasinya melalui dengan blood pressure atau tekanan darah, sedangkan kalau PPR gamma itu terkait dengan glukos dan lipid metabolisme dalam tubuh. Sementara untuk interleukin 6 dan tumor necrosis faktor alfa itu melalui jalur inflamasi dalam tubuh kita, inflamasi yang mungkin bisa juga mengenai beta pankreas sehingga menyebabkan gangguan resistensi insulin. Sementara dari VDR atau vitamin D reseptor ini berkaitan dengan mekanisme insulin secretion di dalam tubuh kita. Slide selanjutnya Bu Nita, terkait dengan fungsi jantung.
terkait dengan fungsi jantung ya. Terkait dengan fungsi jantung ini juga banyak. Tadi ada MTHFR ya yang sudah saya sebutkan, ada CBS, ada MNSOD ya, ada juga tadi faktor-faktor inflamasi dalam tubuh kita atau protein inflamasi dalam tubuh kita, ada interleukin 6, TNF alpha, ada juga APOC3, ada CETP dan lain-lain. Ini semua juga berkaitan dengan gen-gen yang berkaitan dengan fungsi jantung dalam tubuh kita ya. Ya, selanjutnya adalah peran dari ApoE. Peran dari ApoE. ApoE itu adalah apolipoprotein E. Ini yang terbukti berkaitan dengan aterosklerosis di situ. Jadi ada ApoE tertentu yang protektif terhadap reseptor LDL dalam tubuh kita. Dan ini ada kaitannya dengan varian dalam tubuh kita atau dengan SNP tadi varian. Ada beberapa, ada ApoE 2.2, 3.2, ada 4.2 dan lain-lain. Dan ini fenotipnya berbeda-beda. Ada yang dia justru melindungi tubuh kita terhadap aterosklerosis, ada juga yang justru sebaliknya ya. Jadi ini adalah bukti-bukti penelitian bahwa misalnya pada low fat and high cholesterol itu diet individual pada ApoE 4.4 fenotip ini justru meningkatkan serum kolesterol, tapi tidak pada ApoE 2.2 dan 3.2. Mungkin slide selanjutnya Bu Nita. Nah, slide selanjutnya itu terkait dengan diet PUFA, bahwa ternyata memang diet PUFA itu juga walaupun tadi di tempat lain pada gen tertentu PUFA ini juga bisa menyebabkan justru kegemukan, tapi PUFA secara umum juga akan menurunkan kolesterol ya. Lanjut Bu Nita. Ke slide 28 Bu Nita. Slide 28 ini terkait dengan cardiogenome profile di situ ya. Jadi kalau ini adalah hasil-hasil pemeriksaan dari hasil-hasil pemeriksaan di situ. Di mana seseorang kalau misalnya diperiksa terus dia ada gen-gen tertentu yang di situ agak terganggu, maka rekomendasi kita adalah terkait dengan fungsinya. Maka rekomendasi kita akan menyesuaikan. Kalau orang tersebut misalnya punya gen tertentu ya. Misalnya dia ada tadi kaitannya gen yang gampang mungkin ApoE 4.4, maka orang itu seumur hidup harus melakukan diet rendah kolesterol. Atau sebaliknya, kalau dia mungkin dengan gen ApoE 2.2 atau 3.2, mungkin dia hanya ketika kolesterol tubuhnya meningkat saja, maka dia harus membatasi kolesterol. Ya. Mungkin kita lanjutkan di slide 32 Bu Nita. Slide 32 terkait dengan hasil pemeriksaan. Nah, ini adalah contoh-contoh pemeriksaan nutrigenomik ya. Jadi di situ yang ada warnanya itu adalah halo Bu Nita, bisa mendengar suara saya? Iya. Ini terkait dengan pemeriksaan metabolic health di situ ya. Nah, kita bisa membaca itu dari sebagian dari rekomendasi yang ada di situ. Jadi setiap pemeriksaan gen ya, itu ada istilahnya di situ ada beberapa ya. Misalnya kaitannya dengan exercise itu ada beberapa gen di situ, atau weight management itu juga ada beberapa gen yang terkait. Misalnya di kaitannya dengan tadi ada beberapa misalnya terkait dengan olahraga dan lain-lain, itu ada beberapa hasil pemeriksaan gen di situ, dan di belakang sudah ada rekomendasi yang harus dilakukan ya pada orang tersebut, apa yang harus dihindari misalnya. Ini kan ada misalnya kaitannya dengan motivation to exercise, dia itu yang cetak merah risikonya adalah NHAS di situ. Jadi
orang tersebut ternyata motivasinya misalnya baik dan lainnya, itu ada kaitannya dengan pemeriksaan gen. Kalau di belakang itu adalah kaitannya dengan sudah dalam bentuk kesimpulan yang di belakang. Jadi misalnya pada orang dengan gen tertentu di sini ya, misalnya dia ada varian tertentu misalnya AA dengan TT dan lain-lain, dan situ sudah ada rekomendasi yang harus dijelas. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu sudah ada rekomendasinya. Nanti tinggal kita menyampaikan bahwa misalnya contoh makanan yang banyak mengandung vitamin D itu apa dan lain-lain itu. Jadi ketika kita menerima hasil pemeriksaan nutrigenomik itu sebenarnya sudah hampir kayak pemeriksaan laboratorium biasa di situ. Jadi sudah ada nilai normal di situ, ada elevasi atau tidak di situ, SNP ada elevasi atau tidak. Dari hasil elevasi itu kita bisa tahu berarti orang tersebut punya risiko terhadap penyakit tertentu. Maka begitu hasil nutrigenomik ini keluar, kita bisa memberikan rekomendasi apa yang harus dia lakukan di situ. Jadi kalau mungkin belum pernah membaca mungkin agak sulit, tapi kalau sudah pernah membaca hasil-hasil laborat itu sebenarnya mudah. Kita sendiri bisa menyimpulkan karena di situ sudah jelas mungkin ada elevasi hasilnya atau sebaliknya dia ada penurunan di situ yang menyebabkan ada variasi genetik ya. Yang tadi mungkin sudah dijelaskan kalau variasi genetik itu terkait dengan SNP di situ. Dan kita sebagai dietitian itu tinggal memberikan rekomendasi di situ, strategi untuk menjaga supaya orang itu tetap sehat, dia terhindar dari penyakit, ya. Karena apapun kalau kita bicara tentang nutrigenomik, bahwa orang sakit atau sehat itu tergantung makanan kita sendiri. Jadi orang tersebut bisa saja mungkin tidak punya gen tertentu terkait dengan penyakit tertentu, tapi dia bisa mempunyai penyakit itu ketika dia melakukan pola makan, pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat. Dan intinya bahwa nutrigenomik ini adalah terkait dengan personalized nutrition, bahwa tiap orang, tiap individu membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda tergantung dari variasi gen masing-masing. Mungkin itu Bu Nita, saya mohon maaf suaranya juga terputus-putus. Silakan Bu Nita. Apakah di Indonesia sudah ada implementasi terapi diet berbasis data genetik? Karena tidak semua klien atau pasien melakukan pemeriksaan genetik. Ya, bagaimana tanggapannya, Pak? Oh iya. Ya. Ibu Nita, mungkin kalau diet berbasis genetik, saya jawab sudah. Ya. Kita biasanya kalau saya menerima pasien itu biasanya pemeriksaan dari Prodia ya. Prodia untuk tahun-tahun ini, awal tahun kemarin itu juga memberikan diskon. Jadi pemeriksaan gen kayaknya sekitar 50 tipe gen itu mereka hanya bayar sekitar 600 pasien. Ada beberapa perusahaan farmasi yang mewajibkan karyawannya mengikuti itu. Jadi kemarin saya sudah beberapa kali mendapatkan klien yang membawa hasil pemeriksaan nutrigenomik untuk kita berikan advice dietetiknya. Jadi sebagian di Indonesia sudah, kalau di Jogja ada juga lab Paramita, itu juga sudah melakukan pemeriksaan itu. Kalau tempat kami Prodia yang sudah melakukan. Tapi maaf, ini bukan promosi, tapi memang sekarang sebagian kecil mungkin dari orang Indonesia itu sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan genetiknya dan nutrisi. Terima kasih. Begitu Bu Nita. Iya, terima kasih Pak Agus. Nah ini mumpung Pak Agus masih terkoneksi, saya khawatir terputus kembali. Lalu, pertanyaan lagi untuk Bapak Agus. Dari tidak menyebutkan kotanya, tapi namanya Bapak Krisnatanael. Diet PUFA dapat menurunkan kolesterol. Berapa kebutuhan PUFA yang dianjurkan untuk perbandingan omega 3 dan omega 6? Terima kasih. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau diet PUFA sampai sekarang yang terima kasih. Diet PUFA sampai sekarang yang direkomendasikan adalah 10% dari total lemak yang kita konsumsi. Sementara kalau perbandingan omega 3, omega 6
itu kita tidak bisa menentukan itu, tapi kita lebih melihat kaitannya dengan fungsi dan kebutuhan. Misalnya kalau orang tersebut dia mengalami inflamasi, mungkin dengan infeksi dan lain-lain, kita akan lebih baik memilihkan omega 3 bukan omega 6 ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya sebaik saja cuma imunitas pada pasien gizi kurang atau gizi buruk, itu imunitasnya agak menurun di situ. Imunitas, kalau kita bicara imun itu kan ada yang dalam bentuk seluler, ada yang dalam bentuk humoral. Kalau dia dalam gangguan gizi, misalnya gizi kurang atau gizi buruk, seluler biasanya belum sudah terganggu, tapi humoralnya belum. Lah, untuk mengaktifasi pada kondisi itu juga humoral sebenarnya belum turun, cuma dormant di situ, dia tidur. Jadi kalau kita pengen mengaktifkan sistem imunnya, kita akan lebih baik memberikan omega 6 di situ. Kita berikan omega 6 untuk menginisiasi sehingga ada inflamasi di situ, maka imun yang dalam bentuk humoral yang tadinya itu dormant bisa aktif kembali. Jadi tergantung kebutuhan dan kondisi dari pasien, kondisi patologis dari pasien. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan jelas ya Pak Kris. Ya, baik, kita beralih kepada Bapak Agus. Silakan Bapak Agus untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Bu Nita. Iya, untuk sahabat gizi, mungkin nutrigenomik ini adalah suatu bidang ilmu yang baru dan ini terkait dengan ilmu gizi. Jadi saya mohon sahabat gizi di seluruh Indonesia untuk mulai welcome terhadap ilmu ini. Kita mulai belajar karena saya yakin mungkin dengan perkembangan zaman 5 atau 10 Bentar Bu, ternyata dimiliki dari panitia. Ya, terima kasih Bu Nita. Iya, mangga, dilanjut lagi Pak. Ternyata dimiliki sama panitia. Ya, terima kasih untuk sahabat gizi, teman-teman gizi, terutama dietitian di seluruh Indonesia. Nutrigenomik ini adalah kajian ilmu baru dan ini terkait dengan ilmu gizi. Jadi mohon teman-teman untuk mulai welcome terhadap nutrigenomik. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan mungkin akan banyak orang melakukan pemeriksaan genetik yang mungkin bisa saja minta tolong ke teman-teman dietitian untuk diberikan penjelasan. Kalau dengan mungkin varian gen tertentu, ada juga respon gen bagaimana, terus resikonya yang pada orang itu ada resiko gennya apa, maka kita harus bisa memberikan advice supaya bisa memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nita.